Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Aulia Pratika dan partner saya. Saya Rinanda Senisa Guntoro. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami di kelompok 7 materi debat. Baiklah, yang pertama pengertian debat. Debat dibagi menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, debat adalah kegiatan argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara individual maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memecahkan suatu masalah. Debat dilakukan menuruti aturan-aturan yang jelas dan hasil debat dapat dihasilkan melalui voting atau keputusan juri. Selanjutnya, debat terjadi di mana unsur emosi banyak berperan. Pesertanya kebanyakan hanya hendak mempertahankan pendapat masing-masing, dibandingkan mendengar pendapat dari orang lain dan berkehendak agar peserta lain menyetujui pendapatnya. Oleh karena itu, dalam debat terdapat unsur pemaksaan kehendak. Atau debat adalah suatu diskusi antara dua orang atau lebih yang berbeda pandangan, di mana antara satu pihak dengan pihak yang lain saling menyerang. Kemudian, debat adalah sebuah kontes antara dua orang atau grup yang mempresentasikan tentang argumen mereka dan berusaha untuk mengembangkan argumen dari lawan mereka. Selanjutnya, penggunaan debat. Dalam masyarakat demokratis, debat memegang peranan penting dalam yang pertama, perundang-undangan. Amandemen-amandemen dapat diketengahkan dan debat perlu tidaknya mengenai amandemen-amandemen akan mendahului tindakan yang akan diambil terhadapnya. Kemudian yang kedua, politik. Selama kampanye-kampanye politik berlangsung, debat-debat bersama memudahkan para pemilih atau pemberi suara mendengar para calon yang bertentangan saling mempertahankan pendapat dan menyerang kelemahan lawan. Kemudian yang ketiga, bisnis. Dewan pimpinan dan komite-komite eksekutif dalam suatu perusahaan di samping diskusi mempergunakan juga debat untuk memperoleh keputusan dalam berbagai kebijakan. Yang kemudian ada hukum. Dalam kantor-kantor pengadilan, kehidupan seseorang seringkali tergantung pada debat yang terjadi antara pihak-pihak penuntut dan pembela. Kemudian ada pendidikan. Dalam beberapa kampus perguruan tinggi di universitas, debat telah menjadi suatu sarana penting untuk masalah-masalah yang hangat diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat ada debat formal, debat majelis atau debat parlementer, dan debat pemeriksaan ulangan. Kelebihan dan kelemahan metode debat. Beberapa kelebihan dari model pembelajaran debat diantaranya, 1. Memantapkan pemahaman konsep siswa terhadap materi pelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, melatih siswa untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang telah diberikan. Yang ketiga, melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Selain itu, juga terdapat kekurangan dalam model pembelajaran debat. Di antaranya adalah 1. Ketika menyampaikan pendapat, saling berebut. Yang kedua, terjadi debat kusir yang tak kunjung selesai bila guru tidak mempengaruhi. Yang ketiga, siswa yang pandai berargumen akan selalu aktif, tapi yang kurang pandai berargumen hanya diam dan pasif. Yang keempat, menghabiskan banyak waktu untuk melakukan sesi debat antar kelompok. Yang kelima, perlunya tema yang mudah dipahami oleh siswa. Yang keenam, tema harus dapat diperdebatkan. Dan yang ketujuh, perataan siswa dalam kelompok terkadang tidak heterogen. Selanjutnya, metode pembelajaran debat. Dengan pembelajaran metode debat, siswa dibentuk menjadi dua bagian, yaitu pro dan kontra. Berikut ini adalah langkah-langkah debat yang biasa diterapkan di kelas dalam lingkup sekolah menengah atas. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi dua kelompok. Peserta debat yang satu pro dan yang lainnya kontra. Yang kedua, guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan diperdebatkan di kelompok
di kelompok di atas. Yang ketiga, setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara saat itu. Kemudian setelah selesai ditanggapi oleh kelompok kontra. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa bisa mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, sementara siswa menyampaikan gagasannya. Sementara siswa menyampaikan gagasannya, guru menulis inti atau ide-ide dari setiap pembicaraan sampai mendapatkan jumlah ide yang diharapkan. Yang kelima, guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkapkan. Dan yang keenam, dari data-data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan atau rangkuman yang mengacu pada topik yang ingin dicapai. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nazira Aulia Pratika. Selanjutnya ada perbedaan diskusi dan debat. Diskusi adalah metode untuk memecahkan permasalahan dalam berpikir secara berkelompok atau bersama-sama, sehingga menghasilkan penyelesaian atau penjelasan secara mufakat. Diskusi dilakukan dengan cara para peserta mengutarakan pendapatnya tentang permasalahan yang dibahas. Kemudian dilakukan proses berpikir bersama-sama, sehingga tercapailah suatu kesimpulan secara mufakat. Debat juga adalah kegiatan argumentasi antara pihak yang berpandangan afirmatif atau mendukung topik dan negatif atau tidak mendukung topik, baik secara perorangan maupun kelompok, terhadap permasalahan yang dibahas, sehingga salah satu pihak dapat memperoleh kemenangan. Debat dilakukan menurut aturan-aturan yang jelas dan hasilnya diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Selanjutnya, ciri-ciri diskusi, yaitu yang pertama, tidak adanya pihak pro dan kontra. Yang kedua, bertujuan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama sehingga diperoleh kesimpulan secara mufakat. Yang ketiga, adanya forum terbuka untuk melakukan sesi tanya-jawab yang bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan. Yang keempat, hasil diskusi diperoleh melalui musyawarah mufakat. Yang kelima, adanya moderator atau ketua diskusi yang berperan sebagai pengontrol jalannya diskusi agar diskusi tertib dan tidak keluar dari tema diskusi. Selanjutnya, ciri-ciri debat yaitu yang pertama, terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pihak yang menyetujui topik dan negatif, pihak yang tidak menyetujui topik. Yang kedua, adanya suatu proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi yang tujuannya untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Yang kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Yang keenam, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Selanjutnya, etika berdiskusi, yaitu yang pertama, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan cara memperdalam bahan-bahan atau materi yang didiskusikan. Yang kedua, berbahasa yang baik, benar, dan komunikatif. Yang ketiga, tanyakan hal yang kurang jelas. Kemudian ada etika berdebat. Yang pertama, berpikir logis dan memiliki pengetahuan yang mendukung permasalahan yang dibahas dalam debat. Yang kedua, mampu berbahasa dengan baik, benar, dan komunikatif, serta tanggap terhadap respon yang diterima. Yang ketiga, dilarang menyangkut pautkan pembahasan dengan sara. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Di PowerPoint kami hanya menampilkan poin-poin yang terdapat pada materi debat dan diskusi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman atau Ibu bisa melihatnya di makalah yang telah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.